Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar biologi kelas 12. Materinya adalah tentang pembelahan sel. Untuk materi pembelahan sel ini, saya akan membagi menjadi dua video, di mana video pertama kita akan belajar tentang amitosis dan mitosis, sedangkan di video kedua nanti kita akan belajar tentang meiosis dan gametogenesis. Kita mulai saja materi tentang pembelahan sel. Ya, berikut adalah peta konsep dari materi pembelahan sel, di mana nanti kalian akan belajar bahwa pembelahan sel itu dibagi menjadi tiga, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Dan kemudian kalian akan belajar tentang tahap-tahapan dari masing-masing pembelahan sel tersebut. Nanti kita akan belajar tentang gametogenesis atau pembentukan gamet ya, atau sel kelamin, di mana nanti kita akan belajar bagaimana pembentukan sperma dan sel telur. Ya, kita mulai tentang pembelahan sel. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel akan membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Dan pembelahan sel ini fungsinya yang pertama adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup adalah ciri dari makhluk hidup, di mana dengan adanya aktivitas pertumbuhan dan perkembangan, maka makhluk hidup akan bertambah besar dan tinggi. Bertambah besar dan tingginya makhluk hidup itu disebabkan karena bertambahnya ukuran dari sel-sel penyusun tubuh makhluk hidup tersebut, serta jumlah sel-sel pada makhluk hidup tersebut juga bertambah. Nah, jika kita bicara tentang penambahan jumlah sel, maka sebenarnya kita sedang membahas tentang pembelahan sel tersebut, di mana dengan adanya aktivitas pembelahan sel, maka jumlah sel jadi bertambah. Fungsi pembelahan sel yang kedua adalah untuk mengganti sel-sel yang rusak pada saat kemudian kita jatuh dan kemudian tangan kita terluka, maka sel-sel di sekitar luka tersebut akan mengalami kematian akibat benturan ataupun gesrekan dengan benda di mana kita tadi jatuh. Nah, pada saat kemudian tubuh kita ingin menyembuhkan luka tersebut, maka caranya adalah sel-sel di sekelilingnya yang masih hidup, yang masih segar, yang masih baik, itu akan melakukan pembelahan-pembelahan sel untuk mengganti sel-sel yang rusak tadi. Jadi fungsi pembelahan yang kedua adalah mengganti sel-sel yang rusak. Fungsi pembelahan berikutnya adalah untuk reproduksi. Seperti kita ketahui bahwa makhluk hidup itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang uniseluler yang terdiri dari satu sel, dan kedua adalah yang multiseluler di mana tubuh makhluk hidup tersebut tersusun atas banyak sel. Nah, buat makhluk hidup yang uniseluler, maka pada saat kemudian satu selnya tadi atau uniselulernya tadi kemudian melakukan pembelahan diri, maka akan terbentuk dua sel yang baru dari satu sel yang lama. Kemudian bagaimanakah dengan yang multiseluler? Yang multiseluler, pembelahan sel juga berperan dalam reproduksi, di mana seperti kita ketahui bahwa organisme multiseluler dia akan membentuk sel kelamin untuk melakukan reproduksi. Dan sel kelamin itu dibagi menjadi dua, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan kita sudah belajar di kelas 11 tentang reproduksi. Dan sel kelamin jantan itu kalau di manusia dikenal dengan istilah sperma, sedangkan sel kelamin betina adalah sel telur. Nah, proses pembentukan sperma itu namanya adalah spermatogenesis, dan proses pembentukan sel telur itu namanya adalah oogenesis. Dan untuk pembentukan sperma maupun sel telur, itu diperlukan proses pembelahan sel. Dan untuk detailnya nanti kita akan belajar di video kedua kita tentang gametogenesis. Ya, seperti saya informasikan sebelumnya bahwa pembelahan sel itu ada tiga macam, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Mari kita bahas lebih detail tentang ketiga jenis pembelahan tersebut. Kita mulai dari pembelahan sel secara amitosis. Ya, pembelahan sel amitosis sebelum lebih jauh kita bahas, maka saya ingin mengingatkan kembali pada video sebelumnya, yaitu tentang substansi genetik, yaitu pada saat pembahasan tentang kromosom. Kromosom ini baru akan terlihat jelas pada saat sel melakukan pembelahan diri. Nah, pada saat sel tidak melakukan pembelahan diri, kromosom itu dalam bentuk benang-benang kromatin dan merupakan bagian dari inti sel. Nah, kromosom baru akan dibentuk pada saat kemudian sel mau melakukan pembelahan diri, di mana materi genetik dari sel tersebut itu akan di-packaging membentuk kromosom. Dan kromosom ini baru akan terlihat jelas pada tahap pembelahan sel, yaitu di tahap metafase. Nah, ini adalah tahap-tahap pembelahan sel, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Nah, namun demikian, tidak berarti semua makhluk hidup pada saat mau melakukan pembelahan diri, dia harus membentuk kromosom. Tidak seperti itu. Karena ada beberapa makhluk hidup, yaitu makhluk hidup prokaryotik, serta yang eukaryotik tapi uniseluler, itu pada saat mau melakukan pembelahan diri,
materi genetiknya itu tidak membentuk kromosom terlebih dahulu, tapi melainkan langsung melakukan replikasi dan kemudian diakhiri dengan pembelahan sel, sehingga dihasilkan dua sel yang memiliki materi genetik yang sama. Nah, proses pembelahan sel tanpa didahului pembentukan kromosom terlebih dahulu itu dikenal dengan istilah pembelahan amitosis. Ya, sebelum saya lebih jauh bahas tentang amitosis, makhluk prokariotik itu apa sih dan eukariotik itu seperti apa sih? Prokariotik itu adalah makhluk hidup yang inti selnya belum memiliki membran inti. Sedangkan kalau eukariotik itu inti selnya itu telah memiliki membran inti. Jadi kalau ini adalah inti sel, maka ini adalah membran inti, kemudian ini adalah benang-benang kromatin, kemudian yang di tengahnya yang lebih padat itu dikenal dengan istilah nukleolus atau anak inti. Nah, bandingkan dengan prokariotik yang dia tidak ada membran intinya, sehingga kemudian materi genetiknya tersebar seperti ini. Makhluk hidup yang selnya tidak memiliki membran inti itu cuma ada dua kelompok, yaitu bakteri dan ganggang biru. Keduanya masuk ke dalam kelompok kingdom Monera. Sedangkan sisanya itu keseluruhannya adalah sel-sel eukariotik. Nah, makhluk hidup yang melakukan pembelahan secara amitosis itu adalah seluruh prokariotik ditambah dengan eukariotik tapi yang uniseluler. Sedangkan yang multiseluler itu tidak melakukan pembelahan secara amitosis, tapi mereka melakukan pembelahan secara mitosis dan meiosis. Ya, pembelahan amitosis dikenal juga dengan istilah pembelahan spontan atau pembelahan biner. Kalau kita lihat definisi pembelahan amitosis dari Kamus Biologi, pembelahan amitosis itu adalah pembelahan sederhana dari inti sel tanpa perubahan struktur seperti pembentukan kromosom. Kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Jadi dalam hal ini, pembelahan amitosis itu dia tidak membentuk kromosom. Materi genetiknya tidak di-packaging membentuk kromosom, melainkan langsung melakukan replikasi, kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Namun di beberapa buku pelajaran sekolah, itu definisi dari pembelahan sel secara amitosis yaitu pembelahan yang berlangsung secara spontan, tidak melalui tahapan-tahapan pembelahan sel. Sebenarnya sih agak mirip-mirip ya, tapi saya ingin menggarisbawahi di sini berlangsung secara spontan itu mewakili ini nih, sel tanpa perubahan struktur. Jadi secara spontan itu maksudnya pembelahan selnya itu tanpa materi genetiknya harus membentuk atau harus di-packaging membentuk kromosom terlebih dahulu. Karena untuk membentukkan kromosom itu tahapannya akan jauh lebih panjang dan lebih rumit dibandingkan dengan materi genetiknya langsung melakukan replikasi sehingga dihasilkan dua materi genetik yang sama, kemudian barulah sitoplasmanya akan membelah sehingga dihasilkan dua sel yang sama. Itulah yang dimaksud dengan pembelahan yang berlangsung secara spontan. Ya, walaupun kemudian amitosis berlangsung secara spontan, bukan berarti kemudian tidak ada tahapan-tahapannya. Sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan yang paling mudah kita lihat dari pembelahan sel bakteri. Ya, tahapan pertama di mana materi genetik bakteri itu akan menempel dulu pada dinding sel, atau kalau misalnya bukan bakteri, misalnya eukariotik yang uniseluler seperti amoeba, maka dia tidak memiliki dinding sel tapi membran sel. Jadi materi genetiknya itu menempel pada dinding sel dulu atau membran sel. Kemudian materi genetiknya akan bereplikasi ya, ini terlihat menjadi dua, bereplikasi sehingga dihasilkan dua materi genetik yang sama. Selanjutnya dinding sel atau membran sel itu akan melakukan pelekukan ke dalam. Pelekukan ini dikenal dengan istilah cleavage ya. Nah, kemudian nanti akan timbul sekat di antara dua materi genetik. Kemudian pada akhirnya sitoplasma akan terpisah menjadi dua sehingga dihasilkan dua sel yang memiliki sifat yang identik karena memiliki materi genetik yang sama. Itulah tahapan-tahapan pembelahan amitosis. Ya, jadi amitosis hanya terjadi pada bakteri dan ganggang biru. Ini bakteri dan ini adalah ganggang biru contoh-contohnya. Kemudian ini adalah amoeba juga, ini udah eukariotik ya. Eukariotik yang uniseluler itu melakukan secara amitosis. Kemudian ini paramecium juga dia melakukan secara mitosis dalam pengertian pembelahan selnya tanpa pembentukan kromosom. Ya, ini video tentang pembelahan sel paramecium di mana dia berlangsung secara spontan dari satu sel menjadi dua sel. Saya percepat ya. Ya, ini sudah mulai kelihatan sekatnya, mulai akan terpisah. Ya, ini sudah mulai terlihat akan terpisah. Ya.
Ya, terpisah demikianlah dihasilkan dua sel yang sama dari satu sel induk, dan ini adalah proses pembelahan secara mitosis. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang pembelahan mitosis. Ya, pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada makhluk hidup yang multiseluler. Tujuan dari pembelahan mitosis pada makhluk hidup multiseluler adalah untuk pertumbuhan dari makhluk hidup tersebut. Selain itu, pembelahan mitosis juga berperan dalam regenerasi atau memperbaiki sel-sel tubuh yang mati atau rusak. Definisi dari pembelahan mitosis itu sendiri adalah pembelahan sel dengan tahapan-tahapan tertentu, di mana pada akhirnya akan dihasilkan sel yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Jadi sebenarnya sama saja seperti amitosis, hanya bedanya pada pembelahan mitosis ada tahapan-tahapan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pembelahan amitosis. Namun demikian, hasil akhir dari pembelahan tersebut yaitu tetap sama, yaitu dihasilkan sel yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Setelah sel melakukan pembelahan mitosis, maka sel tidak langsung bisa serta-merta melakukan pembelahan mitosis berikutnya, tapi melainkan sel tersebut harus istirahat terlebih dahulu. Di proses istirahat tersebut, sel-sel akan melakukan pembesaran diri terlebih dahulu sampai dia kemudian siap untuk melakukan pembelahan berikutnya. Nah, oleh sebab itu, maka kita mengenal ada istilah yang namanya siklus sel, di mana siklus sel tersebut adalah tahap dalam kehidupan sel, dimulai dari sel tersebut terbentuk dari pembelahan sel, sampai kemudian sel tersebut siap melakukan pembelahan dan kemudian membentuk dua sel yang baru. Siklus sel dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase istirahat atau dikenal juga dengan istilah interfase, dan fase kedua adalah fase pembelahan. Beberapa buku juga menuliskan bahwa siklus sel itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase istirahat, kemudian fase pembelahannya itu dibagi menjadi 2, yaitu pembelahan inti dikenal dengan istilah karyokinesis, dan kedua adalah pembelahan sitoplasma atau dikenal juga dengan sitokinesis. Ya, kita bahas satu persatu fase-fase dari siklus sel. Kita mulai dari fase istirahat atau interfase. Tahap interfase adalah tahap antara, yaitu tahap antara satu pembelahan sel dengan pembelahan berikutnya. Jadi kalau ini kemudian fase mitosis di mana terjadi pembelahan inti sel dan sitoplasma sehingga dihasilkan dua sel yang identik, maka kemudian setelah terjadi pembelahan, maka sel tersebut harus masuk ke interfase, masuk ke siklus interfase, di mana di siklus interfase ini dikenal juga dengan istilah tahap istirahat. Dan di tahap istirahat ini akan terjadi dan tahap interfase ini penting untuk mempersiapkan pembelahan berikutnya. Dan di tahap interfase ini juga itu terjadi replikasi DNA di sini. Tahap interfase adalah tahap antara, yaitu tahap antara satu pembelahan dengan pembelahan berikutnya.
Ya, tahap interfase. Tahap interfase dikenal juga dengan istilah tahap antara, yaitu tahap antara satu pembelahan sel dengan pembelahan sel berikutnya. Nah, kalau pembelahan sel itu terdiri atas pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma atau dikenal juga dengan tahap mitosis, maka tahap interfase itu berada di antara satu mitosis dengan mitosis berikutnya, antara satu pembelahan sel dengan pembelahan sel berikutnya. Nah, tahap interfase ini penting. Kenapa demikian? Karena pada saat sel melakukan pembelahan mitosis, hasil akhirnya yaitu dihasilkan dua sel, itu dua selnya masih dalam kondisi yang tidak siap untuk melakukan pembelahan berikutnya. Sama seperti anak ini istilahnya baru lahir, maka untuk supaya kemudian dia mampu melakukan reproduksi, anak tersebut harus dewasa dulu gitu. Nah, tahap pendewasaannya itu pada sel dikenal dengan istilah interfase. Dan interfase ini penting untuk mempersiapkan pembelahan berikutnya. Dan lebih vitalnya lagi, pada tahap ini itu terjadi replikasi DNA. Jadi replikasi DNA terjadinya di tahap interfase. Dan tahap interfase merupakan fase terlama dalam siklus kehidupan sel. Sekarang kita bahas satu persatu tentang tahapan-tahapan interfase. Interfase sendiri terdiri atas 3 tahap ya. Pertama adalah tahap G1, kemudian tahap S, yang kedua adalah G2. Kita akan jelaskan masing-masing tahap dari interfase tersebut. Tahap G1 atau fase G1, G itu dari kata growth ya, growth 1. Maka kemudian dikenal juga dengan istilah G1 itu fase growth 1. Namun ada juga beberapa buku yang menuliskan bukan growth 1 tapi fase gap 1. Nah, pada fase G1 itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel serta organel-organel dari sel yang baru membelah tadi itu akan tumbuh dan berkembang. Selain itu juga akan disintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, kecuali enzim ya, karena enzim nanti adanya di G2. Nah, kita lihat animasinya seperti apa G1 ini. Ya, ini tahap siklus sel di mana kemudian ada interfase, kemudian ada fase mitosis. Kemudian di sini dibagi menjadi 3 ya, kebetulan dia referensinya. Kemudian di sini sitokinesis dipisah dari mitosis. Tapi buat yang digabung, sitokinesisnya kemana? Jadi bagian dari mitosis. Jadi jangan bingung ya. Nah, interfasenya sama ya, G1, S, kemudian G2. Ya, ini siklus sel dan ini tahap interfase di mana kemudian terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel serta organel-organelnya yang tadinya sedikit kemudian jadi bertambah banyak sesuai dengan kebutuhan dari sel tersebut. Tidak hanya satu organel, tapi beberapa organel seperti ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma itu akan mengalami perbanyakan dan pembesaran atau pertumbuhan. Selain itu juga akan disintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, seperti sentriol nanti akan berperan dalam proses pembelahan sel. Ya, demikian fase G1, selanjutnya adalah fase S. Fase S dikenal juga dengan fase sintesis. Ya, fase sintesis adalah fase di mana terjadi replikasi materi genetik. Jadi materi genetiknya direplikasi. Maka pada saat direplikasi atau dibentuk replikanya, maka akan dihasilkan 2 salinan DNA. Nah, seperti ini. Ya, ini materi genetiknya. Kemudian nanti akan direplikasi, maka akan dihasilkan 2 materi genetik yang sama. Dan jangan lupa bahwa 2 salinan genetik tersebut masih dalam bentuk benang-benang kromatin ya, belum dalam bentuk kromosom. Walaupun tadi telah saya jelaskan bahwa ciri khas dari pembelahan mitosis adalah terbentuknya kromosom. Tapi bukan di fase sintesis ini. Di fase sintesis hanya dihasilkan 2 salinan materi genetik atau DNA. Dan keduanya masih dalam bentuk benang-benang kromatin. Tahap selanjutnya dari interfase adalah fase G2 atau gap 2. Pada fase ini terjadi peningkatan sintesis protein, di mana protein tersebut merupakan penyusun dari enzim. Jadi, pada tahap fase gap 2, ini akan dihasilkan enzim dalam jumlah yang banyak. Dan enzim ini adalah enzim-enzim yang dibutuhkan untuk proses pembelahan sel secara mitosis. Setelah enzim-enzim terbentuk, maka berakhirlah tahap persiapan pembelahan sel. Maka sel siap untuk melakukan pembelahan berikutnya. Dan sel kemudian masuk ke fase pembelahan. Ya, seperti saya beritahukan tadi bahwa siklus sel itu
ada yang membaginya menjadi dua, yaitu tahap interfase. Yang kedua adalah tahap pembelahan, yaitu mitosis. Namun ada beberapa buku yang membagi siklus sel itu menjadi 3 tahapan, yaitu interfase, sedangkan tahap kedua adalah karyokinesis, yaitu pembelahan inti, dan ketiga sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Untuk buku-buku yang menganut siklus sel itu terdiri atas 2 tahap, karyokinesisnya dengan sitokinesisnya itu jadi satu ke dalam mitosis. Kenapa? Karena mitosis itu kan pembelahan sel, jadi inti selnya juga pasti membelah, diikuti dengan sitoplasmanya juga membelah. Jadi karyokinesisnya dengan sitokinesisnya merupakan bagian dari mitosis. Namun demikian, ada beberapa buku juga memisahkan sitokinesis dari mitosis, di mana sitokinesis ini berdiri sendiri. Maka dibagilah siklus sel menjadi 3, yaitu interfase, mitosis atau karyokinesis, dan sitokinesis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil yang 3 ya, supaya bisa mengcover semuanya. Nah, pada saat kalian mendapatkan siklus sel itu dibagi menjadi 2, diajarkan oleh guru kalian jangan bingung. Karena karyokinesis itu anggap aja bagian dari mitosis berserta dengan sitokinesis juga bagian dari mitosis. Ya, karyokinesis. Karyokinesis adalah tahap pembelahan inti sel, dan tahap pembelahan inti sel ini terdiri atas 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Dan catatan penting dari karyokinesis adalah bahwa karyokinesis ini baru membelah intinya menjadi 2 ya, belum membelah selnya. Karena untuk membelah selnya, itu sitoplasmanya atau bagian sel yang di luar inti selnya, itu harus membelah juga, dan itu terjadinya di sitokinesis. Ya, kita bahas satu persatu dari tahap karyokinesis, yaitu dimulai dari profase, kemudian metafase, anafase, dan diakhiri dengan telofase. Profase merupakan tahap terlama dalam pembelahan sel secara mitosis ya, bukan siklus sel ya, tapi tahap mitosis yang terlama adalah profase dibandingkan dengan metafase, anafase, dan telofase. Tapi kalau bicara tentang siklus sel, tahap terlamanya adalah tetap yaitu interfase. Di tahap profase ini, benang-benang kromatin yang tadi telah direplikasi di tahap interfase itu akan menebal dan memadat dan membentuk kromosom. Ya, ini kita lihat bagaimana kemudian benang-benang kromatin kemudian menebal dan memadat, selanjutnya akan diuntai menjadi kromosom. Ya, ini mulai menebal dan memadat ya. Nah, ini dia kromosom yang terdiri atas 2 pasang kromatid atau dikenal juga dengan sister kromatid. Dan 2 kromatid yang menyusun kromosom tersebut terikat pada sentromer. Nah, sentromernya di sini ya. Jadi terikat di sini. Selanjutnya nukleolus atau anak inti ini akan hilang serta membran intinya ini akan hancur. Ini sitoplasma ya, ini inti sel, ini anak inti. Kemudian ini kan tadi benang-benang kromatin ada di sini dan kemudian memadat membentuk kromosom. Ya, ini video dimana kemudian kromosom itu terdiri atas sister kromatid dimana dihubungkan oleh sentromer, kemudian nukleolusnya atau anak intinya nanti akan hilang, begitu pula dengan membran nukleusnya juga akan hancur. Sehingga kemudian nanti itu kromosom akan terletak bebas di dalam sitoplasma. Nah, seperti ini ya. Jadi intinya telah hilang, maka ini adalah sitoplasmanya semuanya. Ya, masih di tahap profase di mana nanti sentrosom. Ini sentrosom itu akan membelah menjadi 2. Dan sentrosom ini terdiri atas bagian yang dikenal dengan istilah sentriol. Nah, sentriolnya ini kemudian nanti akan bergerak ke kutub yang berlawanan pada nukleus. Jadi kalau tadi terbentuknya di sini, yang satu akan lari kemari dan yang satu lagi akan lari kemari. Sehingga di 2 kutub yang berbeda. Selanjutnya, nanti akan terbentuk benang-benang spindle. Dan benang spindle ini tersusun atas mikrotubulus ya. Kita sudah belajar bahwa mikrotubulus itu mirip seperti kerangka dari sel supaya sel kemudian bentuknya kaku, agak kaku atau rigid ya. Untuk informasi mikrotubulus lebih lengkap bisa kalian baca lagi tentang bagian-bagian dari sel. Nah, benang-benang spindle ini akan menghubungkan antara satu kutub dengan kutub yang lainnya.
Namun ada satu hal yang harus kalian ingat, bahwa ini terjadi pada sel hewan ya, dimana sel hewan itu ciri khasnya adalah dia memiliki sentriol, berbeda dengan sel tumbuhan yang dia tidak memiliki sentriol. Lalu bagaimana dengan pembentukan benang-benang spindle-nya? Benang-benang spindle ini nanti akan terbentuk tanpa kehadiran sentriol. Jadi dia langsung saja terikat dari ujung ke ujung. Ya, demikian tahap profase. Selanjutnya kita masuk ke tahap metafase. Ya, setelah benang-benang spindle kemudian terhubung dari satu kutub ke kutub yang lainnya, maka kromosom kemudian akan melekat pada benang spindle tersebut pada daerah ekuatorial. Bagian kromosom tempat melekatnya dengan benang spindle itu dikenal dengan istilah kinetokor. Kinetokor yang ini ya, kita sudah belajar tentang bagian-bagian kromosom di video-video sebelumnya. Ini sentromer, ini kinetokor, ini kinetokor. Dan benang spindle-nya itu melekat di kinetokor. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Ini sentromernya, ini kinetokor, dan ini adalah benang-benang spindle. Ya, jangan lupa bahwa kromosom ini akan tampak sangat jelas pada fase metafase seperti yang diinformasikan sebelumnya, karena kromosomnya akan tersusun sejajar di bidang ekuatorial. Ini adalah daerah ekuatorial. Jangan lupa ini 3 dimensi ya, jadi bentuknya bulat seperti ini. Jadi kalau dibelah, maka ini dia akan tersusun di bidang ekuatorial. Karena tersusun, maka kemudian kromosom akan tampak jelas, tidak menumpuk. Selanjutnya kita masuk ke tahap anafase. Setelah kromosom kemudian berada di daerah ekuatorial dan berikatan dengan benang-benang spindle, maka kemudian benang-benang spindle tersebut akan berkontraksi, dan kontraksinya ini akan menyebabkan dia memendek dan menarik kromatid bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Jadi tadinya kromosom terdiri atas sepasang kromatid. Nah, pasangan ini kemudian dipisahkan atau ditarik. Yang satu ditarik ke kutub yang ini, sedangkan yang lainnya di kutub yang berlawanannya. Jadi anafase itu ciri khasnya adalah pasangan kromatid itu terpisah ya, menuju kutub yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke tahap telofase. Pada tahap telofase ini, kromatid telah sampai di kutub ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah sampai di kutub, maka kemudian kromatid ini akan terurai lagi membentuk benang-benang kromatin. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kemudian membran inti akan terbentuk lagi, kemudian nukleolus juga terbentuk, maka kemudian berakhirlah fase telofase. Ya, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa buat yang siklus hidup selnya itu dibagi hanya menjadi 2, yaitu tahap interfase dan tahap pembelahan mitosis, maka tahap telofasenya itu akan dilanjutkan dengan tahap sitokinesis, di mana dinding sel akan melakukan pelekukan ke dalam. Begitu pula dengan di daerah sini, sehingga kemudian sitoplasmanya akan terbagi menjadi 2, dan kemudian diikuti dengan terpisahnya sitoplasma, maka dihasilkan 2 sel yang memiliki materi genetik yang sama dengan materi genetik induknya. Lalu bagaimana dengan siklus hidup selnya yang terdiri atas 3 fase? Maka yang untuk yang 3 fase, di mana kemudian sitokinesisnya itu terpisah, maka tahap karyokinesis itu cukup sampai di sini saja, di mana terjadi pembelahan inti sel menjadi 2. Selanjutnya masuk ke fase sitokinesis. Ya, di tahap sitokinesis ini itu terjadi pembelahan sitoplasma dan diikuti dengan pembentukan sekat yang baru. Nah, ini dia pembelahan sitoplasma, di mana kemudian terjadi cleavage dan makin lama makin menyempit, sehingga kemudian membagi sitoplasma menjadi 2. Dan diakhiri dengan terbentuknya 2 sel yang identik. Nah, untuk kemudian pada tumbuhan itu tidak mungkin terjadinya cleavage karena di sini dinding selnya begitu kuat. Maka kemudian yang terjadi adalah terbentuknya sekat dari penjuluran dinding sel bagian dalam, dan kemudian sampai di ujung, kemudian memisahkan sel ini menjadi 2 dan kemudian terpisah. Ya, seperti itu untuk yang tumbuhan. Demikian, maka hasil akhir dari proses sitokinesis adalah dihasilkannya 2 sel yang identik, yang sama dengan sitoplasma yang sama, dengan materi genetik yang sama. Ya, jadi hal yang perlu kalian perhatikan dalam pembelahan mitosis ini adalah
kalian harus hafal tahap-tahap interfase, di mana interfase dibagi menjadi 3, yaitu G1, kemudian S, dan G2. Kalian harus tahu G1 itu apa peristiwanya, S itu apa peristiwanya, dan G2 itu apa peristiwanya. Kemudian pada saat fase pembelahan mitosis, yang perlu kalian perhatikan baik-baik itu adalah tahap-tahap mitosisnya, yaitu dari profase, metafase, anafase, telofase. Keywordnya gini, biasanya ulangan akan diacak, kalian harus mengetahui urutan dari fase-fase dari gambar, atau kalian disajikan sebuah gambar, kalian harus tahu itu fase apa, seperti itu. Maka keywordnya saya kasih seperti ini. Kalau profase itu pasti dalam bentuk masih benang-benangnya benang-benang kromatin. Kalaupun sudah jadi kromosom, kromosomnya itu tempatnya ngacak seperti ini ya. Itu ciri khas dari profase. Tapi kalau dia udah masuk ke dalam tahap metafase, itu kromosom itu sejajar di bidang ekuatorial seperti ini nih. Nah, ini berarti dia udah tahap masuk ke metafase. Nah, selanjutnya kalau dia kromatidnya telah terpisah dari pasangannya seperti ini berarti sudah masuk ke anafase. Nah, kalau telofase, kalau kromatidnya ini udah sampai di ujung. Jadi kalau masih dalam perjalanan baru separuh di sini, ini masih anafase. Tapi kalau misalnya kemudian kromatidnya ini setelah sampai di ujung ada di sini, itu udah masuk ke telofase ya. Apalagi kemudian sudah ada gambar cleavage seperti ini pasti udah telofase. Atau kemudian kromosomnya itu sudah berubah menjadi benang-benang kromatin, atau kemudian nukleolusnya udah ada, atau membran intinya sudah ada, itu sudah dipastikan pasti masuk ke telofase. Ya, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, maka kita latihan soal. Ini dia, soal-soalnya modelnya seperti ini ya. Ya, yang merupakan tahap pembelahan dari anafase adalah gambar nomor, kita lihat dulu contekan, jangan lupa. Anafase itu pasangan kromatidnya telah terpisah ya, jadi posisinya seperti ini nih. Maka tinggal kita cari yang posisi seperti ini nomor berapa, yaitu nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi gampang seperti itu ya. Next, berikutnya adalah gambar di bawah ini menunjukkan fase. Nah, dari sini kita lihat bahwa kromosomnya tersusun sejajar di bidang ekuatorial. Maka kalau kita lihat yang tersusun sejajar di bidang ekuatorial itu adalah metafase. Maka jawabannya adalah yang D. Next, berikutnya, soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar siklus sel ini, replikasi kromosom terjadi pada fase. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalian harus hafal ya. Tiap tahap-tahap dari G1 apa, S itu apa yang terjadi, di G2 itu apa, di mitosis itu apa, kalian harus tahu semuanya. Nah, dalam hal ini, replikasi kromosom terjadi di fase sintesis, yaitu di S. Jadi jawabannya adalah yang E. Next, berikutnya adalah amati gambar pembelahan mitosis berikut. Fase, metafase, dan anafase ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat bahwa metafase, kromosom tersusun sejajar di bidang ekuatorial. Dan kita lihat di sini yang tersusun sejajar adalah nomor 2. Jadi metafasenya pasti nomor 2. Dan dalam hal ini cuma nomor 2 cuma ada satu ya, ya C. Itu pasti jawabannya adalah yang C. Karena yang lainnya bukan nomor 2. Tapi lebih bagus kita cek lagi ya. Kemudian anafase. Anafase itu kan pasangan kromatidnya telah terpisah. Maka kemudian jawaban yang paling tepat itu adalah di nomor 3. Berarti jawabannya 2 dan 3 yaitu C ya, benar ya. Next, berikutnya adalah urutan yang benar dalam fase-fase dalam pembelahan mitosis seperti gambar berikut. Ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, keywordnya begini. Kalau untuk urutan itu yang kalau urutannya itu udah ada sel yang telah hampir membelah seperti ini, atau yang hampir hampir membelah, ini pasti urutan terakhir gitu ya. Ini juga urutan menjelang pertengahan. Maka yang urutan pertama itu pasti selnya dalam bentuk satu sel seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini, yang nomor 1 ini X-nya sempurna, sedangkan yang ini lengan kromatidnya telah terpisah. Kita udah tahu bahwa lengan kromatid yang terpisah itu adalah anafase. Maka nomor 3 pasti anafase. Nomor 1-nya itu kemungkinan besar adalah profase, di mana kromosomnya masih tersebar seperti ini ya. Berarti pemulaian urutan yang benar itu dimulai dari nomor 1, kemudian nomor 3, kemudian nomor 2 itu dia sudah lengan kromatidnya sudah hampir di ujung, yaitu sudah masuk ke arah telofase. Maka profase, kemudian anafase, tidak harus metafase ya, kadang-kadang gitu soal tuh loncat-loncat. Jadi nomor 1, 3, kemudian lanjut ke nomor 2, kemudian 4,
Ya, di sini kelihatan membran intinya baru mau terbentuk nih ya. Jadi kayak putus-putus seperti itu. Kemudian di nomor 5 setelah bulat sempurna, dan ini juga sudah mulai akan terpisah atau sudah masuk ke sitokinesis. Jawabannya adalah 1, 3, 2, 4, 5. Ya, jawabannya B. Ya, demikian selesai sudah materi tentang pembelahan sel di mana kita telah belajar tentang amitosis dan mitosis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya doakan kalian belajarnya sukses dan dimudahkan dalam menyerap ilmu pengetahuan dan dibaguskan nilai-nilainya. Demikian, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.